HAD Channel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita pemahaman terhadap ilmu yang akan kita pelajari. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita akan melanjutkan pembahasan akhir dari kitab Thalathatul Usul, masih mengenai yakni berhukum dengan hukum Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya dipaparkan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang orang-orang yang mengaku beriman tetapi mereka sebetulnya menyimpan kekufuran. Tidak lain wahum munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik. Bisifat, dengan sifat-sifat. Kemarin pertama yaitu mereka menghendaki yakni berhukum dengan hukum tauhid dengan cara menyelisihi. Dan ini termasuk di antara perkara yang melampaui batas dan menyimpang dari hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal hak untuk menetapkan hukum adalah Allah, tetapi masih ada pilihan yang lainnya. Ini sifat pertama. Ada kecenderungan mereka memakai hukum selain hukum Allah. Itu orang-orang munafik. Kedua, bahwasanya mereka jika diseru untuk berhukum dengan hukum Allah, mereka saddu wa a'radu. Mereka menghalang-halangi dan berpaling. Kalau tadi secara personal dia punya kecenderungan untuk mengikuti hukum-hukum selain Allah. Yang kedua, ciri mereka yaitu jika mereka diseru, mereka menghalang-halangi dan berpaling dari seruan tersebut. Kemudian
Yang ketiga, bahwasanya mereka jika diberi musibah dengan suatu musibah yang ada pada mereka karena akibat dari perbuatan mereka, mereka kemudian bersembunyi di balik sumpah-sumpah mereka bahwa mereka tidaklah mengharapkan melainkan yakni kemaslahatan, kebaikan. Jadi mereka ketika akibat dari perbuatan yang mereka lakukan dengan berhukum dengan hukum bukan selain Allah, maka mereka mengelak, membela diri dan mengatakan yang sebaliknya, yaitu dia berharap dengan semua itu mereka berharap untuk mendapatkan kebaikan, padahal tidak demikian. Dan bahkan mereka berani untuk bersumpah. Baik. Kemudian bagian yang kedua tentang berhukum dengan hukum selain Allah. Di sini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu kafir. Yang kedua yaitu zalim, dan yang ketiga adalah fasik. Dan ketiga ini ada di dalam Al-Quran masing-masing. Yang pertama, famithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima pada ayat yang ke-45. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ Afwan, ini kalau ini zalim ya, afwan. Ayat yang ke-44 ya. Kita buka pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-44. Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkum biyan nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.
Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Aku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya. Sekalipun ini khitabnya adalah kisah tentang orang-orang Yahudi yang Allah tetapkan untuk berhukum dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Di antara mereka ada ahbar, ada rahib yang mereka menetapkan hukum, diwajibkan dengan hukum yang Allah turunkan. Dan larangan bagi mereka yakni untuk menukar ayat-ayat Allah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallahu, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara yakni sesuai dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka termasuk orang-orang apa? Kafir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yakni zalim, ada pada ayat berikutnya. Berarti ayat keberapa? Ayat ke-45. Allah Jalla wa'ala berfirman pada ayat berikutnya, katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anf wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinn was sinna bis sinna wal juruha qisas faman tasaddaqa bi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Apa kata Allah? Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Iya. Faman tasaddaqa bi, barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak kisas itu menjadi penebus dosa baginya. Artinya sekalipun ada ruang untuk memaafkan, tetapi kisas harus tetap ditegakkan. Perkara nanti dia memaafkan orang yang membunuh, itu merupakan sedekah. Karena hal itu dapat menebus dosanya. Kemudian Allah tutup ayat ini serupa dengan ayat sebelumnya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Ini yang kedua. 47. Artinya di sini. Kemudian berikutnya yang ketiga Pak, yaitu fasik. Ya, ini pada ayat 47. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut,
wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Apa katanya? Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Secara bahasa, kafir itu orang yang menutup diri dari kebenaran. Itu kafir. Kalau singkatnya diartikan dengan ingkar, orang yang ingkar. Ada kafir, kemudian yang kedua apa? Zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dha'u syai' bi ghairi makanil haq. Kopiah digawe sandal. Sandal digawe zalim tidak? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawannya adalah adil. Kalau adil, dha'u syai' fi makanil haq, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sewek digawe jilbab. Jilbab digawe Hewean. Itu zalim secara bahasa. Nah, zalim di sini yakni perbuatan aniaya. Sekalipun nanti dibagi ada menzalimi diri sendiri, ada menzalimi orang lain. Bahkan puncak kezaliman yaitu syirik. Adapun yang ketiga, fasik. Fasik itu tahu sesuatu itu jelek tapi dilakoni. Jadi wong Surabaya jarak. Diseru elek malah dilakoni. Roapi dikongkon diperintah malah dibuat, tidak dikerjakan. Itu fasik. Dia tahu kebenaran, tapi dia selisihi. Yaitu secara bahasa. Baik. Wa hal hadhihi al-awsaf ats-tsalatsa, apakah tiga sifat ini tatanazzalu ala mausufi wahidin, yaitu diturunkan atau diterapkan vonisnya dengan sifat yang satu, bimakna anna kulla man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun zalimun fasikun. Maknanya bahwa setiap orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan atau bukan dengan yang diturunkan oleh Allah, berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, ya, maka dia fahuwa kafirun, maka dia adalah kafir, zalim, fasik. Jadi tiga-tiganya ada. Cuma nanti dirinci Bapak Ibu. Tidak bisa digebiah-uyah. Lianna Allah Ta'ala wasafal kafirina bidzulmin wal fisq. Karena Allah Ta'ala itu mensifati orang-orang kafir itu dengan zalim dan fasik. Jadi orang kafir itu pasti zalim. Dan orang kafir itu pasti fasik. Tidak sebaliknya.
Saya ulang, Allah itu mensifati orang-orang kafir itu bahwa mereka itu adalah zalim dan fasik. Tapi kalau sebaliknya belum tentu. Karena derajat zalim dan fasik ini bisa lebih rendah. Orang yang fasik belum tentu kafir. Yang dimaksud di sini adalah kafir, yakni orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan rukun-rukun iman yang ada. Baik dia adalah orang-orang musyrik ataupun yang lainnya. Orang-orang sobiin mungkin, dan orang-orang yang bahkan ahlul kitab. Allah Jalla wa'ala mensifati mereka, yakni orang kafir, dengan zalim. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-254. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang kafir itu disifati dengan apa? Orang zalim. Jadi orang kafir itu pasti zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Demikian pula berikutnya, yakni Allah Jalla wa'ala mensifati orang kafir itu dengan fasik dalam surah At-Taubah. Surah yang keberapa At-Taubah? Yang ke-9. Itu pada ayat ke-84. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya. Innahum kafaru billahi. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun, dan bahwasannya mereka telah mati dalam keadaan fasik. Ini dalil larangan bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak boleh disolati jenazahnya. Bahkan ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang munafik. Karena hakikat orang munafik itu adalah kafir. Itu pada zaman Nabi jelas, karena daftarnya ada. Dan yang tahu daftarnya adalah sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia termasuk
ashabu sirin Nabi, sahabat yang memegang rahasia Nabi, sebagai rujukan untuk sahabat yang lainnya. Kalau ada yang meninggal dunia, kalau yang meninggal itu munafik, maka mereka tidak mensolati. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kematian gembong munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dia punya anak, anaknya namanya Abdullah juga. Abdullah bin Abdullah, Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Anaknya sahabat Nabi, tapi bapaknya musuhnya Nabi, yaitu Abdullah bin Ubay. Anaknya Abdullah bin Abdullah itu sempat minta kepada Rasulullah, tolong dong Rasul, solatin bapak gua, minta disolati. Rasul orangnya baik, gak bisa menolak permintaan. Akhirnya mau disolati, ditarik tangannya oleh Umar bin Khattab. Bukankah kau mengatakan dia ini munafik? Wahai Umar, aku hanya diberi pilihan, kau solatkan atau tidak akan bermanfaat baginya. Sekalipun kau solatkan sebanyak 70 kali. Aku diberi pilihan seperti itu. Bahkan Umar, aku akan solatkan lebih dari itu. Doakan lebih dari itu. Rasul mensolati, Umar bin Khattab gak ikut solat. Akhirnya setelah Rasul solat, turunlah ayat ini. Wala tusalli ala ahadim minhu mata abada. Janganlah kau menyolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka. Itu yang mati dalam keadaan kafir. Wala takum ala qabri, dan jangan kau berdiri di atas kuburnya. Maksudnya apa? Berdiri di atas kuburnya, yaitu mendoakan. Karena memang mendoakan ahli kubur itu cukup dengan berdiri di atas kuburnya. Ini isyarat dalam Al-Quran bagaimana tata cara ziarah kubur, mendoakan ahli kubur. Jangan wala takum, jangan kau berdiri ala qabri, di atas kuburnya, yaitu maksudnya mendoakan. Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasikun, dan dia mati dalam kondisi fasik. Fa kullu kafirin zalimun fasiqun. Dengerin ini. Fa kullu kafirin zalimun fasiqun, maka setiap orang yang kafir adalah zalim, fasik. Au hadhil awsaf tatanazzalu ala mawsufin bihasbi hamili lahum ala adamil hukmi bima anzalallah. Maka pensifatan dalam ayat ini diturunkan, yakni atas orang-orang yang disifati sesuai dengan kadar, yakni peniadaan mereka di dalam melaksanakan hukum yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Jadi sesuai dengan kadarnya, sejauh mana dia meninggalkan hukum Allah itu, maka sejauh itu pula lah dia dihukumi, yakni apa? Zalim, dan dihukumi fasik. Hadza huwa aqrab indi wallahu a'lam, dan ini menurut pendapat saya yang mendekati. Ini siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fanaqul, maka kami berpendapat, man lam yahkum bima anzalallahu istighfafan bih, maka barang siapa yang berhukum bukan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala, dalam rangka untuk melecehkan, au ihtiqaran, atau menghinakan, merendahkan, ya,
au i'tiqadan, atau dengan i'tiqad, keyakinan, anna ghairahu aslah min, bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Dia meyakini ada hukum selain hukum Allah itu lebih baik, dan hukum Allah direndahkan, dilecehkan. Opo kausum kuno, dan menganggap bahwa ada hukum selain Allah, wa anfa' lil khalqi, lebih bermanfaat untuk manusia, au mithlahu, atau sejenisnya, fahuwa, maka dia adalah kafirun kufron mukhrijan minal millah, maka dia telah kafir, keluar dari Islam, murtad. Murtad, bukan murtado, beda. Kenapa? Karena dia menolak, melecehkan, menghinakan, merendahkan hukum Allah, dan menganggap ada hukum selain Allah itu lebih baik, lebih maslahah, lebih cocok dengan manusia, dengan keyakinan penuh, kesadaran penuh dalam hatinya, wa huwa kafirun, maka dia kafir, mukhrijun minal millah, keluar dari agama. Wa min haula'i, dan di antara mereka itu, man yad'una lin-nasi tasyri'at, yaitu ada orang-orang yang membuat aturan-aturan hukum syariat untuk manusia, mukhalifut tasyri'at, yang menyelisih syariat al-islamiyah, Islam, syariat Islam. Kalau sejalan nggak masalah, kalau cocok nggak masalah, kalau berjalan beriring, relevan, apa istilahnya, ya tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif, sejalan, sesuai, sejalur, ya, itu tidak masalah. Tapi ini apa? Takhalafat tasyri'atil islamiyah, menyelisih syariat Islamiyah, litakuna minhajan yasirun nasa alaih, agar manusia itu merujuk kepada hukum dan undang-undang tersebut. Fa innahum lam yad'u tilka tasyri'at al-mukhalafa al-musyarri'ah at-tasyri' al-islamiyah, sementara dia memakai atau membuat, yakni hukum undang-undang yang menyelisih lisyari'atil islamiyah, syariat Islamiyah, illa, melainkan, wahum ya'taqiduna, sementara mereka meyakininya, annaha aslah, bahwa itu lebih baik, wa anfa' lil khalqi, lebih bermanfaat untuk manusia. Idh minal ma'lum bid daruratil aqliyah, sementara secara akal sehat, wal jablatul fitriyah, dan juga menurut fitrah manusia, annal insana la ya'dilu an minhajil ila minhajin yukhalifahu, tidaklah seorang itu pindah dari satu undang-undang ke undang-undang yang menyelisihi, illa wa huwa ya'taqidu, sementara dia meyakininya, fadlun, hal itu lebih baik, ma'adala ilaihi wa naqasa ma'adala anhu, bahwa yang baru diciptakan itu lebih baik, dan yang lama dianggap tidak cocok atau tidak baik. Itu secara akal manusia itu, kalau orang
meyakini bahwa ini lebih baik, kemudian dia pindah dari satu undang-undang ke undang-undang yang diciptakan oleh manusia, padahal undang-undang sebelumnya Allah yang menciptakan, maka berarti dia telah betul-betul sadar bahwa apa yang dilakukan itu merupakan kekafiran atau yakhruju minal millah, keluar dari Islam. Karena berangkat dari apa? Kesadaran. Berangkat dari apa? I'tiqad, keyakinan. Baik. Sebaliknya, adzan dulu. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala. Oh ya. Sholli ala Muhammad wa ala. Allah. Baik. Sebaliknya, wa man lam yahkum bima anzalallahu, dan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, wa huwa lam yastakhif bih, dan dia tidak
melecehkan hukum itu. Walam yahtaqirhu, dan tidak mencela atau menghinanya. Tetap dianggap hukum Allah itu hukum terbaik. Hukum yang tidak ada duanya di muka bumi ini. Tapi prakteknya dia tidak seperti itu. Tapi keyakinannya tetap. Walam ya'taqid anna ghairahu aslah minhu li nafsi aw nahwa dhalik. Dan dia tidak memiliki i'tiqad, keyakinan bahwa hukum selain Allah itu lebih baik untuk dirinya atau yang lainnya. Fahadha zalimun wa laysa bikafirin, maka dia hanya tergolong orang zalim tapi tidak kafir. Wa takhtalifu maratibu dzulmihi, maka derajat kezalimannya itu bertingkat-tingkat bihasbil mahkum bih, tergantung atau sesuai dengan bagaimana dia menerapkan hukum tersebut. Wa wasailal hukmi, dan juga sarana yang dipakai untuk menerapkannya. Ini dia memakai hukum selain Allah, tetapi dengan tidak meyakini bahwa ini lebih manfaat. Yang lebih manfaat, lebih utama, lebih bagus, itu adalah hukum apa? Allah. Ini ono wong zina itu, kalau menerapkan hukum ini, kalau bagian yang ini, kalau ada orang yang berzina, dia masih perjaka, ya, perjaka sama perawan, enake iku dicambuk apa dirabekno? Halo. Ini menurut hukum yang benar mana? Cambuk. Kenapa? Itu hukum Allah. Hukum Allah. Harus diyakini itu hukum terbaik. Supaya apa? Tidak banyak terjadi kerusakan, dan kerusakan perzinaan ini tidak semakin merajalela. Itu efek daripada hukum Allah itu luar biasa. Kalau diterapkan dengan benar. Tapi realitanya diterapkan atau tidak? Tidak. Tapi seorang mukmin harus tetap meyakini yang terbaik hukum Allah. Jangan sampai ada keyakinan, wah wis gak cocok rek zaman saiki. Lak bilur kabeh sano. Ya kan? Ya opo lak sano dikepuki ping 100. Berapa kali cambuk? 100 kali. Ya opo bilur kabeh. Wah, gak zamani kafir kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena dengan keyakinan, dengan melecehkan, dengan menghinakan. Sama dengan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu, dan barang siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, la istighfafan bihukmillah, tidak merendahkan hukum Allah, wala ihtiqaran, dan tidak melecehkan atau menghinanya, wala i'tiqadan, dan juga tidak beriktiqad anna ghairahu aslah, bahwasanya hukum selain Allah itu lebih baik, wa anfa' li khalqi au mithlahu, atau bermanfaat untuk yang lain, atau apapun alasannya. Wa innama hakama bi ghairi mahabata lil mahkum lah. Dia menerapkan hukum selain Allah itu hanya sekedar untuk mencari muka, yaitu orang-orang yang membuat aturan hukum itu. Apa istilahnya? Mencari muka, apa istilahnya? Ya, ngatok ya, hanya ngatok ya, istilah bahasa Surabaya.
hanya ngatok atau mencari muka kepada orang yang membuat hukum itu. Au mura'atun lirashutin au ghairiha min irdid dunya, atau dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan duniawiyah. Lumayan lek kecipratan duit. Soalnya proyeknya sing gawe awak dhewe iki. Mungkin dia sebagai orang yang membuat aturan, tapi aturan ini menyelisih Allah dan Rasulnya. Tapi dia anggap bahwa ini aturan tidak benar, yang benar hukum Allah. Tapi dalam rangka tadi ada yang ngatok sama pemimpin atau pengen fulus, ya, mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta kekayaan duniawiyah, fahadza fasiqun, maka ini adalah fasik. Disuruh elek tetap dilakoni. Fasik. Walaisa bikafirin, dan dia tidak termasuk kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Tapi karena ada keyakinan bahwa terbaik itu adalah hukum apa? Hukum Allah. Rajam, potong tangan, kisos. Apa meneh? Cambuk, ngombe homer, pecot kan ping 80. Lede kon kulitmu. Nek diterapno hukum Islam, selamat ya. Baik. Wa takhtalifu maratibu fisqihi bihasbil mahkum bih. Maka tingkat derajat kefasikannya itu tergantung dari tingkat kefasikan yang dilakukannya itu. Tingkat meninggalkan hukum Allahnya itu. Baik dalam menerapkannya atau di dalam wawasa ilal hukmi, dalam memakai sarana-sarana penerapan hukum itu. Maka berbanding lurus sesuai dengan kadar penyimpangannya. Semakin menyimpang, semakin fasik. Kalau penyimpangannya sedikit, maka kefasikannya sedikit. Berbanding lurus. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi man ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi, tentang firman Allah Jalla wa Ala, surat At-Taubah berarti ayat yang ke-31. Mereka telah menjadikan rahib, orang-orang alimnya dan ahli-ahli ibadahnya sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Annahum ala wajhain, bahwasanya mereka itu dibagi menjadi dua kelompok. Orang yang termasuk kategori At-Taubah 31, yaitu mengikuti para pemimpin, para ulama, para umarok yang menetapkan hukum menyelisih hukum Allah dan Rasulnya. Menurut Ibnu Taimiyah ada dua kelompok, ada dua kategori. Ahaduhuma, yang pertama, ayya'lamu annahum baddalu dinallahi wa yattabi'unahum ala tabdili, bahwasanya mereka mengetahui mereka para rahib itu telah mengganti agama Allah. Tahu. Dan fayattabi'unahum ala tabdil, dan mereka mengikuti perubahan hukum itu. Mengikuti. Tahu dia. Dan mengikuti hasil produk hukum itu. Wa ya'taqiduna tahlila ma harrama, dan dia berkeyakinan tentang penghalalan apa yang telah diharamkan Allah. Itu benar. Wa tahrima ma ahallallahu, dan mereka juga meyakini akan pengharaman apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Diyakini itu. Dia halalkan. Ngerti benar dia. Ittiba'an liru'usihim, di mana mereka dalam rangka mengikuti para pemimpin mereka,
ma'a ilmihim, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kesadaran penuh, ya. Dia mengikuti hal itu. Annahum khalifu dinar rusul, bahwasanya mereka telah menyelisih agama para nabi, para rasul. Fahadha kufrun, maka ini adalah kafir. Wa qad ja'alahu Allah wa rasuluhu syirkan. Kenapa? Karena mereka telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sekutu. Ya, mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah dan Rasulnya. Atsani, yang kedua, ayyakuna i'tiqadahum wa imanahum bitahlilil haram wa tahrimil halal. Mereka mengimani atau beriktikad, yakni akan proses penghalalan hukum Allah yang diharamkan dan pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah, kal ibaratil mangkula'an, sebagaimana orang tersebut yakni tidak meyakini bahwasanya hukum yang terbaik itu adalah hukum buatan manusia. Sabitan lakinnahum ata'uhum fi maksiatillah, akan tetapi mereka mentaati hukum itu dalam bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi, sebagaimana apa yang telah dilakukan sebagian orang muslim, yakni apa yang mereka lakukan di antara perbuatan-perbuatan maksiat, allati ya'taqidu annaha ma'asi, dia meyakini tetap bahwa itu adalah perbuatan maksiat, tidak dihalalkan, tetap meyakini keharamannya. Dia melakukan perbuatan zina, perbuatan minum khamr, berjudi, dengan ya'taqidu annaha ma'asi, meyakini tetap bahwa itu adalah perbuatan maksiat. Bukan lantas apa-apa zina itu, sing penting karung, sing penting seneng podo seneng, sing penting gak ganggu wong liya. Nah, kalau sudah seperti itu masuk golongan pertama. Kalau kelompok yang kedua ini, dia mengikuti produk hukum buatan manusia ini, tapi dia tidak meyakini itu yang terbaik dan menganggap bahwa itu adalah perbuatan durhaka, perbuatan maksiat. Fahaula'i lahum hukmu amsalihim, maka mereka itulah bagi mereka hukum yang sepertinya min ahli dzunub, termasuk kategori yakni orang yang berbuat dosa atau melakukan dosa besar, tapi tidak sampai dia keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Pak, insyaallah nanti kita lanjutkan terakhir pertemuan yang akan datang tentang yakni apa? Ijtinabut taghut, yakni menjauhi taghut. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, ini ya. Lu. Si akeh ini rek. Siji tapi ABC. Rombongan. Baik. Yang pertama saya mau bertanya, afwan, di luar tema, apakah seorang istri yang memiliki harta penghasilan sendiri harus meminta izin suami untuk menggunakan harta tersebut? Kalau untuk kebaikan tidak perlu izin. Untuk sodako tak perlu izin, ya kan? Sodako kepada siapapun. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang mubah, apalagi yang makruh,
apalagi kategori haram. Ya. Itu minta pendapat. Minta pendapat dari siapa? Dari suaminya. Atau bahkan bisa termasuk kategori izin. Kenapa demikian? Masih iku duitmu dewe. Tapi kalau dipakai untuk beli tiket lihat Lady Gaga, sing tanggung jawab wong lanang ta wong wedok? Wong lanang. Ojo mentang-mentang duitmu dewe ya. Kon ngebosi koncomu melok kolas. Ya, atau judi online. Nggak boleh. Tapi kalau untuk masalah kebaikan-kebaikan gak usah izin. Karena itu hartanya sendiri. Beda kalau itu harta suami. Kalau harta suami, seorang istri diberi harta itu untuk dikelola. Untuk dikelola. Maka dikelola sesuai dengan apa yang telah diamanahkan. Iki kayak SPP, iki kayak belonjo, iki kayak nabung misalnya atau apa. Kalau misalnya menyimpang dari itu harus izin. Tapi kalau duitnya sendiri untuk kebaikan, untuk sodako, ya kan? Atau untuk beli sesuatu yang memang hajatnya, kebutuhan, ya, nggak perlu. Tapi kalau itu bukan kebutuhan pokok, tapi kebutuhan tersier, apalagi, ya Pol, aku di duit, aku kepingin tuku omah, itu harus izin. Kenapa? Mungkin suaminya bisa memberikan saran yang lebih baik, mama, timbangannya kayak tuku omah masih ono omah murah, mama iki lak durung haji, mending dikai budal haji tahun niki langsung berangkat. Namanya haji furoda. Lu piro ya? 350. Duh murah ya. Lah duitku 1,5 ki arep tuku apa? Arep tuku omah iki tak sediakno 1,5. Mek 350 langsung tahun iki budal. Iya. Nah, itu maksudnya suami ini dimintai saran, pendapat, kalau perlu bahkan izin. Karena ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan masalah kebaikan seorang istri itu juga terletak pada bagaimana suami memberikan izin untuk aktivitasnya sehari-hari. Untuk kebaikannya. Bukan lantas karena duitnya sendiri dia seenaknya saja, ya. Lantas membeli sesuatu yang justru nanti akan menjadi bahan pertanyaan di akhirat. Akan ditanyakan nanti. Kaki kita nggak akan bergeser sebelum ditanya tentang harta itu 2 kan? 5 totalnya. Pertama, yakni an umrihi fima afna, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an syababi fima abla, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan. Yang ketiga, wa an malihi, tentang hartanya. Min ainak tasabahu, dari mana kau dapat. Wa fima anfaqahu, di mana kau belanjakan. Dari mana kemana ditanya oleh Allah. Jadi itu. Apa menek duwe zakat, ya kan? Sebaiknya yang ngomong sama suami. Apa menek bojoe suami ini melarat. Ojo dikekno wong liya zakat, kekno bojomu dhisik. Seorang suami kalau ada seorang istri yang kaya, dia adalah muzakki, memberikan zakat, sementara suaminya mustahik, fakir, miskin. Maka zakat yang paling utama diberikan kepada siapa? Orang dekatnya. Siapa orang dekatnya? Suaminya. Ya, alhamdulillah tahun niki aku duwe zakat 50 juta. Timbangane tak kekno wong liya. Ado-ado. Sampean lah fakir ta ya. Tak kekno sampean ae. Ya apa sampean dapat zakat di fakir-fakir gimana? Mau enggak?
Iya nek 1 juta tok gengsi ya. Nek delok 50 juta. Baik. Yang kedua, ada seorang akhwat yang menjadi anggota di lembaga dakwah yang menyediakan jasa perawatan jenazah dan ambulan. Dan kebetulan akhwat ini diamanai untuk menjadi tim di perawatan jenazah. Saat akhwat ini akan kajian, dia mendapatkan panggilan untuk merawat jenazah. Pertanyaannya, manakah yang harus lebih diutamakan, melanjutkan kajian atau memenuhi panggilan rawat jenazah? Memenuhi panggilan rawat jenazah. Sekalipun kalau melihat kedudukannya, merawat jenazah fardu kifayah, thalabul ilmi fardu ain. Tapi harus dilihat segi krusialnya, apa ini? Keutamaan atau kedaruratannya. Kalau menuntut ilmu masih banyak waktu di hari yang lain, atau mungkin bisa direkam, ya kan? Tetapi karena ini tim jenazah, dia memiliki skill, memiliki apa? Kemampuan, keterampilan yang tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang mau. Dua loh ya, bisa dan mau. Kadang bisa gak mau, apa? Peti, goci, ada nggak? Delok mayit aja gemeter, padahal dia sudah belajar bolak-balik training rono, bareng praktek Melayu. Mau dulu, mampu dan mau, ya ini. Dan ini jarang gitu loh, orang punya kemampuan dan kemauan itu jarang. Nah kalau ada panggilan ngerawat jenazah, segera berangkat. Kenapa? Justru itu hukumnya fardu ain dalam kondisi seperti itu. Karena bisa jadi nanti ada yang sudah melakukannya tapi tidak memenuhi syarat. Sementara dia mendapatkan panggilan itu mungkin dia hanya tahu referensinya adalah dia. Ya. Karena mungkin kalau thalabul ilmi bisa lihat rekamannya. Nek ngerawat jenazah iso enggak? Rekamannya apa? Yang ketiga terakhir, apa hukum merawat jenazah? Karena saya pernah mau dengar ada yang menyatakan fardu kifayah, ada juga yang mengatakan sunnah. Secara umum hukumnya fardu kifayah, tapi dia bisa naik menjadi fardu ain. Ketika ada orang mati dan di tempat itu gak ada sama sekali orang yang bisa merawat jenazah, sementara dia hanya satu-satunya orang yang mampu dan mau. Bagi dia wajib nggak? Wajib khusus dia fardu ain. Yang bagi yang lainnya fardu kifayah. Kenapa? Karena sudah terwakili. Itulah makna fardu kifayah. Kalau sudah ada 1 orang, 2 orang, beberapa orang yang memenuhi syarat di dalam melakukannya, dan bagi dia itu hukumnya wajib ain. Karena jangan sampai tidak diurus jenazah itu, tapi bagi yang lain fardu. Jadi bukan hanya sunnah lagi. Sunnah itu apa? Soal sudah ada tim yang melakukan, ya kan? Yang lain-lain juga mampu, bisa sewaktu-waktu, siap sewaktu-waktu. Sementara antum mendengarkan, kemudian ikut takziah. Nah kalau ikut cawe-cawe itu hukumnya sunnah. Mungkin barangkali ada sedikit penyimpangan yang perlu diluruskan. Nah, ikut nimbrung di situ untuk meluruskan yang salah. Barangkali di situ mungkin ya ngumbai karsi, ya. Kadang-kadang nggak digobrot, nggak duduk disikat enak bahasanya. Dikosok, ya dibasuh, ya kan. Kadang cuma disemprot tok. Bener apa enggak itu? Halo? Enggak bener itu. Kayak ngumbah karpet ae. Ki menungso iki kudu dikosoki dengan sabun. Kadang ada yang seperti itu. Nah, kita harus nimbrung kalau sudah seperti itu. Ya, wallahu a'lam.
Baik, yang lain? Ya, silakan. Mifat. Yaitu suami yang mustahiknya itu perempuan apakah boleh? Iya. Iya. Yang kedua, misalkan anak juga kepada orang tua yang muzakinya itu anak, mustahiknya itu orang tua, apakah itu juga termasuk orang dekat? Iya. Baik. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi. Ya. Siapa orang yang wajib dinafkahi? Pertama, orang tua. Seorang anak lelaki, dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Maka tidak boleh anak itu memberikan zakat kepada orang tuanya. Salah alamat. Pertama. Yang kedua, siapa yang wajib dinafkahi? Istrinya. Maka tidak boleh seorang suami yang punya harta dan dia muzaki dan dia mengeluarkan zakatnya untuk istrinya. Nggak boleh, karena itu wajib dinafkahi. Yang ketiga, untuk anaknya. Tidak boleh seorang bapak memberikan zakat yakni kepada anaknya, karena anak itu wajib dinafkahi. Anak kepada orang tua kepada anak. Nggak boleh. Kalau suami istri cuma apa? Suami kepada istri yang tidak boleh. Tapi kalau sebaliknya, istri dia punya duit dan wajib zakat, boleh diberikan ke suami zakatnya. Kenapa? Karena istri tidak wajib menafkahi suami. 3 berarti. Ya kan? Jadi 3. Istri 3. Istri, maksudnya istri. Kalau kita ini iswan, Pak. Belum istri, ya kan? Belum. Kita ini iswan masih ya. Oh niku opo ae kok hubungane kan. Aku ngomong istri ket mau iki pikirane tri itu telu karepe ngono. Wes wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.